Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca Kitab Al-Ilaj bi Ruqa min al-Kitab was Sunnah, yaitu terapi ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah untuk pengobatan sihir dan gangguan jin. Ini sesi yang kedua ya, setelah sebelumnya kita baca, dan ada hal yang menarik yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, yaitu beliau mengatakan wa idza ahsana al-alilu at-tadawi bihi wa 'allaja bihi maradahu bisidqin wa imanin wa qabulin tam wa i'tiqadin jazim wastifa'i syurutihi lam yuqimhu ad-da'u abadan. Kata beliau, apabila orang yang sakit itu baik memperbagus di dalam berobatnya, mengobati dengan penyakitnya itu dengan sidqin wa iman, dengan kejujuran keimanan, wa qabulin tam, dengan menerima penerimaan yang sempurna, yakni meyakini apa yang dibacanya, meyakini terhadap Al-Quran, kebesaran keagungan Al-Quran, ya, wa i'tiqadin jazim, dan dengan keyakinan yang jazim, yang pasti, yang kuat, lalu wastifa'i syurutihi, terpenuhi syarat-syaratnya, maka kata beliau lam yuqawwimhu da'u abadan, maka penyakit itu tidak akan bisa menandingi, mengalahkan Al-Quran. Artinya ya pasti sembuh. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah penyembuh, sebagaimana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran adalah dia penyembuh, Al-Quran adalah rahmah, Al-Quran adalah mau'idah, ya. Oleh karena itu, kalau seandainya seorang berobat dengan Al-Quran dan ternyata tidak sembuh, maka nanti dijelaskan oleh mu'alif di sini, bisa jadi kesalahan kita, keyakinan yang tidak maksimal, atau bisa jadi memang keimanan kita, ya, keyakinan kita, kepercayaan kita, atau ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ibarat orang berperang, ya, dengan senjata, maka senjata itu mungkin sudah bagus, maksimal, tajam misalnya, ya, namun tangan ini yang tidak mampu menggunakan senjata tersebut, ya. Baik, kita melanjutkan apa yang dibaca kemarin. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh mu'allif di sini. Beliau mengatakan wa kadzalika al-ilaju bi ruqa an-nabawiyyah, ya. Dan demikian pula al-ilaj bi ruqa, terapi pengobatan dengan ruqyah an-nabawiyyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ruqyah dari hadis-hadis, ya, as-sabitati, yang sahih hadisnya, as-sabita yakni yang sabit, yang sahih, ya. Min anfa'il adwiyah, min anfa'il adwiyah, maka itu termasuk di antara obat yang paling baik, obat yang mujarab, ya, atau merupakan pengobatan yang paling bermanfaat. Nah, wa du'a'u idza salima minal mawani. Perhatikan bahwa ruqyah, ya, ruqyah kemarin sudah kita jelaskan, ya. Apa itu ruqyah? Kemarin sudah kita jelaskan apa itu ruqyah, bahwasanya ruqyah adalah bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit. Itu ruqyah. Ruqyah secara arti istilah demikian, yakni setiap bacaan-bacaan baik dari Al-Quran, baik dari hadis-hadis,
doa-doa yang sahih yang dibacakan kepada mayit, kepada orang yang sakit. Baik. Karena ruqyah juga bermakna bacaan-bacaan dan juga doa-doa, maka ini kedudukannya sama dengan doa, ya. Sebagai hanya doa, apabila terpenuhi syarat-syaratnya untuk diijabah, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, wa du'a idza salima minal mawani' min anfa'il asbab fi dab'il makruh. Ya. Sementara doa apabila selamat minal mawani' dari penghalang-penghalang, yakni diijabahnya doa, karena doa itu ada penghalangnya. Di antara penghalang doa apa? Para jamaah sekalian, ya tentu berdoa tidak ikhlas, yakni tidak memurnikannya dalam meminta dia kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah misalnya. Ya. Yang kedua, di antara penghalang-penghalang doa adalah makanan, minuman yang haram. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada orang yang safar dalam keadaan menderita, ya, dalam keadaan dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, wa yamudu yadayhi ila sama, ya. Kemudian dia mengatakan, kata Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Namun kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, sayang makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, wa yalbasuhu wa malbasuhu haram, dan apa yang dia pakai juga, pakaian yang dia pakai, dia kenakan juga haram, wa gudiya, ya, bil haram, dan dia tumbuh dagingnya dengan sesuatu yang haram. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa ana yustajabu lidzalik, maka bagaimana dia akan diijabah, ya, doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau dia meruqyah yang dia bagian dari doa, perhatikan di sini, ya, wa du'a idza salima minal mawani, apabila doa selamat dari penghalang-penghalangnya, itu min anfa'il asbab, itu di antara sebab-sebab yang sangat bermanfaat fi dab'il makruh, ya, fi dab'il makruh, untuk menolak sesuatu yang tidak disukai, ya, menolak sesuatu yang tidak disukai, wa husulil matlub, dan mendapatkan, untuk memperoleh, yakni apa yang diinginkan, ya, wa huwa min anfa' al-adwiyah, maka itu adalah manfaat-manfaatnya atau pengobatan yang paling bermanfaat, min anfa'il adwiyah, wa khasatan ma'al ilhahi fihi, ya, lebih-lebih apabila dengan ilhah, wa khasatan lebih-lebih ma'al ilhah, dengan ilhah. Ilhah itu dalam doa dia terus menerus, ilhah, ya, tidak putus, terus menerus. Ilhah itu bahasa gampangannya merengek, ya, itu ilhah. Jadi ilhah artinya merengek. Jadi seorang muslim kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dianjurkan untuk ilhah, merengek, terus minta kepada Allah. Allah suka dengan hamba yang terus meminta. Bahkan Allah benci, Allah murka kepada hamba yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbeda dengan kita makhluk. Kalau makhluk tidak senang dengan orang yang banyak minta-minta. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala justru Allah senang, Allah suka dengan hamba-hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Taib. Wa khasatan ma'al ilhahi fihi. Lebih-lebih apabila dia terus-menerus merengek, ya.
wa yamna'u nuzulahu. Dan kalau terpenuhi doa tadi dalam dia meruqyah, ya, maka yamna'u nuzulahu, maka dia akan mencegah nuzul. Nuzul yakni datangnya bencana, datangnya bala, datangnya penyakit, ya. Wa yamna'u, wa huwa aduwwul bala. Yang atas dulu yang ini. Wa huwa aduwwul bala. Ya. Dan doa adalah merupakan lawan. Adu itu lawan. Dan doa merupakan lawan daripada al-bala. Musuh daripada al-bala, musuh daripada musibah. Doa adalah musuh daripada musibah. Yudafi'uhu, bisa mencegah, menolaknya, wa yu'aliju, dan bisa mengobatinya. Ya. Jadi bisa yudafi'uhu, bisa melawan, wa yu'aliju, dan mencegah atau mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, dan juga bisa menolak turunnya bala. Jadi dengan doa bisa ditolak bala ini. Maka jangan remehkan tentang doa para jemaah sekalian. Ya. Atau ayu khaffifuhu, atau minimal bisa meringankan, ya, doa tersebut terhadap bala idza nazala, apabila bala itu sudah turun. Kalau bala belum turun, musibah bencana belum turun, dicegah dengan doa. Ini dia. Wa yamna'u nuzulahu. Atau kalau sudah turun bencana, ayu khaffifuhu idza nazal, atau meringankan, ya, musibah tersebut apabila musibah itu sudah turun. Nah, oleh karena itu kata para ulama, ad-du'a, ya, bahkan ini disebutkan di sini dalam sebuah hadis, ya, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah turun berupa musibah, wa mimma lam yanzil, atau terhadap apa yang belum turun dari musibah. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a, maka hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, banyak-banyak doa. Berdoalah. Ya. Demikian pula dalam hadis, perhatikan di sini hadisnya, la yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umur illa albir. Tidak mampu menolak doa kecuali, tidak mampu menolak qada atau takdir, ya, kecuali doa. Yani doa itu mampu menolak takdir. Wa la yazidu fil umur illa albir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Nah, ini hadis menunjukkan, ya, bahwa takdir bisa berubah. Maksudnya takdir-takdir yang kepengurusannya di tangan para malaikat, ya. Adapun takdir azali, artinya takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka itu sudah tidak bisa berubah. Jadi kalau ada perubahan, maksudnya takdir yang ada di tangan para malaikat, pencatatannya yang Allah serahkan kepada para malaikat, yang mana merupakan rincian daripada takdir-takdir yang takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa, la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir, tidak ada yang menambah pada umur kecuali kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, walakin hauna amrun yanbaghi at-tafattanullah, akan tapi di sini ada perkara yang selayaknya harus dipahami, ya. Artinya seorang muslim tafattun harus cerdas, itu maksudnya. Ya, layak untuk diperhatikan, harus cerdas. Apa itu? Wa huwa annal ayat, yaitu bahwasanya ayat-ayat, ya, ayat-ayat, wal adhkar, dan juga zikir-zikir, wad da'awati, dan doa-doa, lafaz-lafaz doa, wa ta'awudzati, dan lafaz-lafaz perlindungan, ya, ta'awud allati yustashfa biha, yang diminta untuk berobat, wa yurqa biha, ya, dan untuk meruqyah dengannya, hiya fi nafsiha nafi'ah syafiyah. Perhatikan bahwa ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa, ya, kemudian ta'awud yang seseorang
mencari kesembuhan dengannya atau meruqyah dengannya itu, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Dia pada asalnya, perhatikan, pada asalnya, pada zatnya, pada dasarnya itu ya, dia adalah nafi'ah. Dia pada dasarnya adalah bermanfaat, ya, dan syafiyah, bisa menyembuhkan. Ya. Jadi pada dasarnya Al-Quran penyembuh, jelas wajib kita imani. Zikir-zikir, doa, ya, ini harus kita perhatikan para jemaah. Jadi hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Dia pada asalnya bermanfaat, pada asalnya dia memang menyembuhkan. Walakin tastad'i qabula, ya, walakin tastad'i qabula wa quwwatal fa'il, namun akan tetapi itu dibantu, ya, atau didorong dengan qabul. Apa qabul? Penerimaan. Ini bagaimana seorang menerima ayat-ayat, menerima doa-doa zikir tadi, yakni dalam masalah keimanan maksudnya. Penerimaannya, ya, wa quwwah al-fa'il, dan juga kekuatan orang yang melakukan, wa ta'thirahu, dan juga pengaruhnya, ya. Famata takhallafa asy-syifa, maka apabila kesembuhan tidak terjadi, ya, apabila tidak bermanfaat, ya, tidak berguna, kana lidha'fi ta'thiril fa'il, karena hal itu disebabkan lemahnya ta'thir, lemahnya pengaruh, ya, al-fa'il, yang ada pada orang yang melakukan tersebut. Auli adami qabul, atau tidak adanya, ya, atau tidak adanya al-qabul al-munfa'il, tidak adanya, yakni dia belum bisa menerima, yakni maksudnya belum bisa percaya. Aulimani'in, atau adanya penghalang, qawiyin, yang sangat kuat fihi, di dalamnya, yamna an yanja'a fihi dawa, yang membuat obat itu, ya, ada satu penghalang yang sangat kuat yang dengannya menghalangi bergunanya atau manjurnya berobat dengan Al-Quran tersebut. Ya, ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai nyalahkan Al-Quran. Oh, Al-Quran bohong, tidak bisa menyembuhkan, dan seterusnya. Ya, perhatikan. Aulimani'i qawiyyin fihi yamna an yanja'a fihi dawa. Atau adanya penghalang yang kuat di dalamnya, dalam pengobatan tersebut, sehingga mencegah manjurnya obat. Fa innal ilaj bi ruqa yakun bi amrayn. Karena sesungguhnya, perhatikan, al-ilaj, terapi pengobatan dengan ruqyah Al-Quran, ya, dan hadis-hadis, yakun bi amrayn, ya, dengan dua perkara. Jadi pengobatan, terapi Al-Quran, meruqyah atau ruqyah, itu ada dengan dua perkara, atau ada dua sisi, ya, yaitu amrin min jihatil marid wa amrin min jihatil mu'alij. Dari sisi orang yang sakitnya dan juga dari sisi orang yang mengobati. Ya kan, demikian. Mengobati. Dan memang masalah ruqyah para jemaah itu ada 4 sisi, ya. Ada orang meruqyah untuk dirinya sendiri, ruqyatun nafs. Ya. Jadi ada orang yang meruqyah itu, ya. Jadi orang ada yang meruqyah itu ruqyatun nafs. Yang kedua, ruqyatul ghair, meruqyah orang lain. Dan yang ketiga, al-istirqa li al-ghair, minta ruqyah tapi untuk orang lain. Ini tiga-tiga ini boleh, dianjurkan. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, atau minta ruqyah untuk orang lain. Ini boleh. Nah, yang makruh itu adalah al-istirqa li nafs, minta ruqyah untuk diri sendiri. Itu yang hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Nah, mu'allif mengatakan tadi bahwa ruqyah itu terjadi, ya. Perhatikan di sini, ruqyah tidak terjadi. Nan fa'inal ilaj bi ruqyah yakun bi amrain. Sesungguhnya terapi ruqyah terjadi dari dua sisi. Amrin min jihatil marid wa amrin min jihatil mu'alij. Ya. Yani perkara yang datang dari sisi orang yang sakit, atau dari yang kedua dari sisi orang al-mu'alij yang mengobati. Taib. Faladhi min jihatil marid, faladhi min jihatil marid yakun biquwwati nafsihi.
Perhatikan, bagi yang diobati, orang yang sakit, maka hendaklah biquwwati nafsih. Ya. Maka hendaklah yakni dengan kuatnya tekad, ya, nafsi, jiwanya. Ya, jiwanya. yakni orang yang sakit harus kuat. Ya, kuat apanya? Kuatnya tekad jiwa. Nah, wasidqi tawajjuhi ilallahi ta'ala, dan juga keyakinan yang mantap gitu. Ya. Keyakinan yang mantap, ya. Atau kebenaran menghadap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kejujurannya dalam dia menghadap kepada Allah, wa i'tiqadihi al-jazim, dan keyakinan yang pasti yang mantap bi annal Qur'an syifa. Bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa wa rahmah, dan juga rahmah lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, perhatikan ini dari segi atau dari sisi orang yang sakit. Yakun bi quwwati nafsihi was sidqi tawajjuhi ila Allah taala. Itu dengan kuatnya. Maksud kuat di sini adalah kuatnya tekad jiwanya. Ya, dan juga yakni jujurnya dia di dalam menghadap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa i'tiqadihil jazim, dan keyakinan yang jazim. Bi annal Qur'an syifaa'un wa rahmatun. Ya, keyakinan yang pasti yang kuat apa? Bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa, benar-benar sebagai penawar, sebagai obat, wa rahmah, dan juga sebagai rahmah, benar-benar sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa ta'awudhis sahih, dan dia berta'awud yang benar, ya, yakni minta perlindungan yang benar. Bagaimana minta perlindungan yang benar? Yakni tawattu alaihi al-qalbu wal lisan. Ta'awud yang sahih itu adalah alladzi tawatta. Qad tawatta alaih. Tawatta itu bersesuaian, ya, antara hati dan lisan. Lisan mengatakan aku berlindung kepada Allah, hati pun demikian, tidak ada kepada selain Allah, kepada wali, orang yang telah mati misalnya. Itu berlindung. Lisan mengatakan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billah, Allahumma inni a'udzu bika. Ya. Berarti ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Allah tahu a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Lisan mengatakan demikian, hatinya pun juga betul-betul menyandarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting perkataan muallif ini. Wa ta'awudhis sahih alladzi qad tawatta alaihi al-qalbu wal lisan. Dan minta perlindungan yang benar, ya, itu yang dia telah sesuai apa yang ada di dalam hati dengan lisannya. Fa inna hadza nau'um muharabah. Karena sesungguhnya ini, ya, karena upaya-upaya ini pengobatan kita ini, mengobati penyakit, terapi penyakit baik sihir ataupun gangguan jin misalnya, atau penyakit-penyakit secara umum, ya, dengan Al-Qur'an, dia adalah pada dasarnya muharabah. Ya, ibarat, ya, sejenis muharabah, sejenis pertempuran. Ya, sejenis pertempuran. Wal muharibu la yatimu lahul intisar min aduhi ila bi amrain. Ya. Jadi orang yang sedang terapi pengobatan, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah, ya, itu hakikatnya dia sedang berperang. Ya, berperang dengan siapa? Musuh dari kalangan syaitan. Maka al-muharib la yatimu lahul intisar. Sementara orang yang berperang, ya, tidak akan sempurna al-intisar, tidak akan sempurna mendapatkan kemenangan dalam perang min aduhi, dari musuhnya, illa bi amrain, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama apa? An yakuna silah sahihan fi nafsihi. Ya. Silah atau senjata itu hendaklah senjatanya yang sahih. Ya, baik. Jayyidan juga bagus. Jadi senjatanya. Kalau pedang ya tajam, itu maksudnya. Yang kedua apa? Wa ayyakuna sa'idu qawiyan. Dan hendaknya orang yang memegang senjata juga harus punya kekuatan.
Percuma pedang bagus, pedang Masya Allah tajam sekalipun, kalau yang kedua ini orang yang megangnya lemah. Sama halnya senjata api sekalipun misalnya dia pegang, ya, yang memegangnya tidak kuat, maka sama posisinya. Maka perhatikan, famata takhallafa ahaduhuma lam yuknis silah. Ya. Maka kapan salah satu dari kedua itu tidak terpenuhi, yang pertama apa tadi? An yakuna silah sahihan, senjatanya bagus, senjatanya tajam, ya. Yang kedua, an yakuna sa'idu qawiyan, ya. Yang memegang senjata juga kuat. Ada orang kuat pegang senjata, senjatanya tumpul, ya. Ada orang yang senjatanya bagus tapi megang tidak kuat. Nah, kapan itu terjadi salah satu ini tidak terpenuhi? Lam yugnis silahu. Ya. Lam yugnis silahu. Maka senjata tentu tidak berguna. Ya, tidak berguna. Kathiratailin. Ya, tidak ada faedah. Ya, tidak ada gunanya senjata tersebut. Fa kaifa idza udima al-amrani jami'an? Maka bagaimana pula kalau, ya, ini salah satu saja tidak terpenuhi, tidak berguna, maka bagaimana pula kalau tidak ada dua-duanya? Ya. Bagaimana kaitannya dengan pembahasan kita, yakni diibaratkan perang dalam terapi dengan Al-Qur'an ini? Yakun al-qalbu kharaban minat tauhid. Hati, ya, kosong dari tauhid. Maka orang yang berobat dan mencari kesembuhan dengan Al-Quran harus lurus akidah tauhidnya. Maka kita sering saksikan ada orang yang Masya Allah, ya, baca Qurannya tidak bagus-bagus amat gitu, ya, baca Qurannya. Namun ketika dia meruqyah, mungkin karena kekuatan tauhidnya, kekuatan akidah, keyakinannya, bisa menyembuhkan Masya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ini yang penting para jemaah. Yakunul qalbu kharaban min at-tauhid. Ya. Ini hati kosong dari tauhid. Ya. Kosong dari tauhid. Wa tawakkul, kosong dari tawakal. Wa taqwa wa tawajjuh, kosong dari ketakwaan. Ya. Kosong dari tawajjuh menghadapnya dia kepada Allah. Ya. Maka wala silaha lahu, maka dia tidak memiliki senjata sama sekali. Ya. Taib. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Ya. Perkara yang pertama yang perlu diperhatikan. Sekarang al-amru tsani, perkara yang kedua. Min jihatil mu'alij. Ini kalau di sisi orang yang sakit tadi, ya. Jadi orang yang sakit itu harus, kalau ingin sembuh dengan pengobatan terapi Al-Quran, ingin sembuh, harus betul-betul meyakini keyakinan yang benar-benar tentang keagungan Al-Quran. Maka orang-orang yang meruqyah itu, sebelum meruqyah itu harus ditanamkan dulu ini kepada yang sakit. Ya, tanamkan kepada yang sakit ini. Nah, baik. Sekarang dari sisi al-mu'alij, wal al-amru tsani min jihatil mu'alij bil Quran. Yang kedua, dari sisi orang yang mengobatinya dengan Al-Quran was sunnah atau dengan sunnah, maka an yakuna fi hadanil amrani aidan, ya, maka hendaknya dia juga ada dua perkara yang tadi sama, ya, itu sama hanya dengan berperang tadi, senjata harus kuat, kemudian juga yang kedua yang megang senjata juga harus, senjata harus baik, yang megang senjata harus kuat, ya. Taib. Walihada qala Ibnu Tin rahimahullah taala, oleh karena ini telah berkata Al-Imam Ibnu At-Tin rahimahullah taala, apa kata beliau? Ar-ruqa bil mu'awwidzati wa ghairiha min asma'illahi wat tib ar-ruhani. Bahwasanya ruqyah dengan at-ta'awudz dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dengan Al-Quran, ya, berdoa, meruqyah dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, maka huwa tibur ruhani, maka itu adalah merupakan pengobatan ruhani.
idza kana, perhatikan, ala lisanil abrari, perhatikan syaratnya, ya. Idza kana ala lisanil abrar, apabila yang mengobati tersebut, ya, dimiliki atau memiliki lisan yang baik, ya. Jadi ruqa bil muawwidzati wa ghairiha min asma'illahi huwa at-tibur ruhani idza kana 'ala lisanil abrari minal khalqi. Bahwasanya ruqyah perlindungan dan selainnya, ya, berobat dengan meminta, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, dia adalah tibur ruhani. Dia merupakan pengobatan ruhani. Namun syaratnya apa? Idza kana 'ala lisanil abrari minal khalqi. Apabila dia dimiliki dari lisan-lisan orang yang baik, ya, hasala syifa biidznillah taala, maka akan mendapatkan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya di sini. Kesimpulannya para jamaah sekalian, bahwa kekuatan dalam kita berobat atau kita mencari kesembuhan, ya, atau orang yang mengobati, itu kekuatan yang akan mendapatkan kesembuhan dengan kekuatan tersebut dengan syarat apa? Dengan syarat haruslah orang yang meruqyah dan yang diruqyah juga menanamkan keimanan, ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pengalaman-pengalaman, ya, dalam meruqyah itu hendaknya yang di lingkungan yang sedang ruqyah itu tidak adanya maksiat-maksiat, tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa misalnya, ya. Diturunkan semua gambar-gambar makhluk bernyawa, tidak ada maksiat. Ditanamkan tauhid dulu, yang paling penting itu juga kepada orang yang akan kita ruqyah. Ya, demikian pula para peruqyah harus memiliki tauhid yang kuat. Ya, maka tidak boleh nanti seorang muslim, ya, misalnya mau diruqyah oleh orang-orang yang akidahnya rusak, suka minta kepada jin, ya, tidak boleh. Dan itu juga sama ruqyah, namun ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah walaupun dibaca kadang Al-Qur'an, namun untuk menipu saja. Dibaca juga Al-Qur'an, namun di tengah-tengah kadang bacaan Al-Qur'an dia meminta kepada jin, wal iyad billah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Waqad ajmal ulama ala jawazi ruqa. Dan para ulama telah sepakat bolehnya meruqyah inda ijtima' salasati syurut, apabila terkumpul 3 syarat. Ya. Ini bagi peruqyah, ya. Syarat yang pertama, an takuna bi kalamillahi ta'ala atau bi asma'ihi, ya, bahwa ruqyah dengan kalamullah Al-Quran atau meruqyah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, atau kalami rasulihi, atau kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah yang syar'i yang terpenuhi 3 syarat ini. Jadi meruqyah dengan kalamullah Al-Quran atau dengan nama dan sifatnya, kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kalam Rasulnya. Taib, yang kedua, ruqyah syaratnya antakun bilisanil arabi atau bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Itu dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang dipahami maknanya. Jadi kalau ada bacaan-bacaan ruqyah misalnya dengan bahasa Arab, ya, atau dengan bahasa lain boleh selama dipahami maknanya. Misalnya bahasa lain itu begini, doa, misalnya ya Allah sembuhkan dia. Atau misalnya ketika merasa ada gangguan, kita katakan kepada yang jin yang mengganggu dengan mengatakan keluar engkau wahai musuh Allah, misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhruj ya aduwallah, kata Nabi, keluar engkau wahai musuh Allah. Nah, ini boleh, ya. Atau dengan kita doa, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah jauhkan dari berbagai bala penyakit, keluarkan penyakitnya, ya Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang total, ya Allah. Itu juga boleh. Yang ketiga, ya, an yu'taqad anna ruqyah la tu'athir bidzatiha. Ini penting ini. Dan kita tanamkan kepada orang yang akan kita ruqyah. Ya. Yaitu apa? Meyakini bahwasanya ruqyah la tu'athiru bidzatiha. Bahwasanya ruqyah itu tidak membawa pengaruh pada dirinya. Ya. Dia meyakini bahwa ruqyah tidaklah memberikan pengaruh pada dirinya. Karena yang memberikan pengaruh bukan ruqyah tapi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, ruqyah saja itu yang dibaca Al-Quran. Ruqyah itu yang dibaca Al-Quran. Tapi tidak boleh meyakini bahwa bacaan itu yang menyembuhkan. Tidak boleh berkeyakinan bacaan itu yang menyembuhkan. Ya,
bal bi qudratillahi ta'ala, namun yang menyembuhkan adalah karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pengaruh adalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruqyah inama hiya sabab, dan ruqyah hanyalah sebab minal asbab, di antara sebab-sebab saja. Sama hanya dokter, kita berobat ke dokter, jangan meyakini dokter penyembuh. Ya, itu akidah para jamaah, itu tauhid. Jangan meyakini dokter penyembuh, tapi meyakini bahwa penyembuh adalah Allah dan dokter adalah sebab. Dan ingat, mencari sebab itu harus yang halal. Karena dukun pun sebab. Dan kita yakin misalnya saya ke dukun, yang menyembuhkan Allah kok. Saya tidak mengatakan yang menyembuhkan dukun. Misalnya ada orang mengatakan demikian ya. Misalnya ada orang yang mengatakan saya ke dukun, tapi saya hanya mencari ikhtiar. Saya meyakini dukun hanya sebab saya. Saya meyakini yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawabannya? Kita katakan ya ikhwan, bahwa yang namanya cari sebab itu harus yang halal. Dukun iya sebab itu, namun tidak halal. Sebab itu harus mencari yang halal. Makanya istilah tawakal itu apa? Kata para ulama, tawakal itu artinya i'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbab syar'iyyah. Apa artinya? Menggantungkan hati kepada Allah dengan mencari sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Walihadhihi al-ahamiyah al-balighah, oleh karena perkara yang sangat penting ini, kata beliau, ini kita masih muqaddimah ya. Kata beliau, oleh karena ini adalah hal yang sangat penting ya. Maka saya meringkas ya qism ruqa fi kitabi ya, atau saya ikhtasar itu meringkas ya, qism ruqa, pembagian ruqyah fi kitabi, dalam kitabku ini, az-dzikr wa du'a wal ilaj bi ruqa min al-kitabi was sunnah. Jadi beliau pisahkan ya pembahasan tentang ruqyah ini dalam kitab beliau. Jadi beliau punya kitab namanya Az-Dzikr wa Du'a ya, wal Ilaj bi Ruqa min al-Kitab was Sunnah. Ini pembahasan tentang zikir-zikir yang ada dalam Al-Qur'an, zikir-zikir yang ada dalam hadis, juga doa-doa yang ada dalam Quran, dalam hadis. Lalu beliau pisahkan pembahasan ini ya. Wajidtu alaihi fawaid nafi'ah insyaallah taala. Aku tambahkan di dalamnya ya, aku tambahkan di atasnya faedah-faedah yang bermanfaat insyaallah taala. Was'alullaha azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatil ula. Aku mohon kepada Allah azza wa jalla melalui nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, untuk menjadikannya, yakni apa yang aku tulis ini adalah ikhlas menghadap wajah Allah yang mulia, wa yanfa'ani bih, dan semoga wa yanfa'ani, semoga bermanfaat dengannya, wa an yanfa' bihi man qara'ahu, dan juga semoga orang yang membacanya juga bisa mengambil manfaat, au tab'ahu, atau yang mencetaknya bukunya ini, dan juga au kana sababan fi nashrihi, dan juga semoga bermanfaat bagi yang menyebarkannya ya, yang menjadi sebab tersebarnya atau yang menjadi penyebab tersebarnya buku ini, juga semoga mereka mendapatkan manfaat. Wa jami'al muslimin, dan juga semoga kepada seluruh kaum muslimin. Inna subhanahu wa liudzalika wal qadiru alaih, karena sesungguhnya Allah taala waliudzalika wal qadiru alaih, karena sesungguhnya Allah yang mampu dan berkuasa atasnya. Kemudian wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin, semoga salawat serta salam dan keberkahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan juga kepada yang mengikuti para sahabat, mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Al-Fakir ila Allah Ta'ala Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ya. Baik, ini muqaddimah beliau, dan kita masuk sekarang kepada pembahasan ilaju as-sihri ya. Ilaj as-sihr. Baik. Beliau mengatakan pengobatan sihir. Al-ilaj
al-ilahi lisihri qismani. Ya. Pengobatan ilahi, ini pengobatan yang datang dari Allah, ya, lisihri, untuk sihir, mengobati sihir, terapis sihir, qismani ada dua macam. Al-qismul awwal ma yuttaqa bihi as-sihru qabla wuqu'ihi. Yang pertama, ma yuttaqa, ya, hal-hal yang yuttaqa yang dapat menjaga, mencegah dengannya, ya, dari sihir. Qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Ini pencegahan ini, ya. Jadi bagaimana cara kita mencegah atau tercegah dari sihir sebelum sihir itu datang atau sebelum sihir itu menimpa. Min dalik diantaranya, perhatikan para jemaah, ini terapi sebelum tertimpa sihir. Jadi ini pencegahan. Ini tolak sihir, tolak bala ini. Yang pertama, al-qiyam bi jami'il wajibat. Menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban, ya, baik dari urusan salat, dari urusan-urusan puasa misalnya, ya. Pokok semua ibadah, baik ibadah mahdhah, ya, ibadah ghair mahdhah, semuanya. Al-qiyam bi jami'il wajibat. Yani menunaikan atau mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wa tarku jami'il muharramat, dan meninggalkan seluruh yang haram-haram. Ya, makanya orang-orang yang terkena sihir itu rentan, mereka ahlul maksiyah, mereka tukang maksiat, apalagi mereka yang rusak akidahnya, rusak tauhidnya, ya. Kemudian wa taubah min jami'is sayiat, dan taubat dari semua keburukan, semua kejelekan-kejelekan. Ini yang pertama, ya, terapi seorang agar selamat dari sihir. Yang kedua, as-tsani al-iktsar min qiraatil Qur'anil Karim. Memperbanyak para jemaah, subhanallah, ya. Kita ini kadang-kadang selesai Ramadan selesai baca Quran. Al-iktsar min qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Bihaits yaj'al lahu, di mana menjadikan Al-Quran wirid, yakni rutin. Wirid minhu kulla yaumin, menjadikan wirid ya harian. Tiap hari membaca Al-Quran. Subhanallah. Makanya jemaahnya dengan membaca tiap hari seorang akan kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tiap hari membaca Al-Quran akan susah diterjang sihir. Susah diterjang sihir para jemaah. Tiap hari membaca Al-Quran. Maka mu'allif subhanallah mengatakan al-iktsar min qiraatil Qur'anil Karim bihaitsu yaj'al lahu wirdan minhu kulla yaumin. Perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim dengan menjadikan Al-Quran wirid harian. Yang ketiga, as-salis at-tahassun, membentengi, ya, bid'awat, dengan doa-doa, ya, seperti nanti akan disebut zikir pagi dan semisal. Wa ta'awudzat, perlindungan-perlindungan, wal adhkaril masyru'ah, dan zikir-zikir yang disyariatkan. Perhatikan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, zikir-zikir itu, ya, seorang muslim ngapain cari yang macam-macam? Di dalam hadis itu sudah lengkap dan banyak. Kita juga susah untuk mengamalkan. Maksudnya tidak bisa kebaca semua kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencari-cari juga zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Lihat mu'allif menggaris bawahi di sini. Wal azkaril masyru'ah, zikir yang disyariatkan. Ya. Wa min dzalik, di antara contohnya, perhatikan membaca Bismillahilladzi, ini dibaca tiap pagi, ya, tiap petang. Ini dibaca 3 kali masing-masing. Ini subhanallah dalam hadisnya disebutkan, orang kalau membaca ini tidak akan ditimpa bahaya. Ya, apalagi sekarang ini kita di musim pandemi ini. Ya, jangan lupa ini tiap hari baca, tiap pagi baca, dikir pagi ini. Bismillahilladzi la yadhurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwas samiul alim. 3 marat dibaca. Fis sabah wal masa, pagi dan petang. Ini zikir pagi petang, ya. Kemudian wa qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi, dan membaca ayat kursi para jemaah sekalian sehari semalam, minimal seorang muslim membaca ayat kursi sehari semalam minimal 8 kali, ya. Taib, minimal berapa kali?
Minimal 8 kali. Ya. Perhatikan, qiraatu ayatil kursi. Membaca ayat kursi. Berapa sehari semalam? 8 kali. Kapan yang 8 itu? Berapa kalinya itu? 8. Cuman kapan dibaca 8 kali? Taib. Dubur kulli salatin. Setiap selesai salat fardu. Ya. Seusai salat fardu. Karena Nabi dalam hadis mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qara ayat al-kursi kata Nabi, man qara ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hum min dukhulil jannah ila an yamut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca ayat kursi di setiap dubur salat fardu, perhatikan lafaz salat di sini, salat fardu, maka tidak akan ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali mati. Artinya kalau mati dia akan masuk surga. Ya. Taib. Nah, ini diantara momen membaca ayat kursi. Berarti 5 kali. Setelah subuh 1 kali, setelah duhur 1 kali, ya. Setelah asar, maghrib, isya masing-masing 1 kali. Lalu yang 2 kapan? Pagi petang, 7. Dengan pagi petang. Dan 1 lagi ketika mau tidur. Ya. Ketika mau tidur. Baik. Perhatikan kata mu'alif di sini. Wa qira'atu ayatil kursi dubur kulli salatin wa 'indan naum wa fi sabah wal masa. Mau tidur dan ketika pagi dan petang. Berarti total semua adalah berapa? 8 kali. Kemudian ditambah wa qira'atu qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini 3 marat fi sabah wal masa wa 'indan naum. Kemudian membaca al-ikhlas qul huwallahu ahad, membaca yakni al-falaq an-nas, al-mu'awwidhataini yakni al-falaq an-nas berapa kali? 3 kali, waktu pagi, waktu petang, dan ketika mau tidur. Ya, dibaca. Dan ditambah dengan doa atau zikir yang luar biasa ini para jamaah. Ini, zikir ini nih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik zikir yang dibaca oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali ini sehari semalam? Mi'ata marratin kulla yaum. 100 kali tiap hari. Subhanallah jemaah. Jadi kita kalau ingin selamat dari sihir begini. Nah, diingatkan sekarang ini waktu kita pagi, baca zikir pagi petang, ya, zikir pagi, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Ya. Boleh dicicil 100 itu ya. Sekarang misalnya 20, nanti 20, ya, nanti 20, 5 kali sholat selesai misalnya boleh. Ya. Baik, itu zikir khas ya. Kemudian wal muhafadzatu ala adhkarus sabah wal masa, menjaga zikir pagi petang, tentu ini. Kalau ini enggak boleh kelewat ya. Wal adhkar adbaris shalawat, dan juga zikir-zikir setelah salat yang fardu. Wa adhkari naum, menjaga zikir mau tidur. Wal istiqad minhu, zikir bangun tidur. Wa adhkar dukhulil manzil, zikir masuk rumah. Wal khuruj minhu, keluar rumah juga. Seperti membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, wa dzikaru rukub, perhatikan. Azkar rukub, zikir ketika naik kendaraan. Ya, mau safar itu baca bismillah, takbir 3 kali dulu ya. Allahu akbar, ya. Lalu membaca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun, dan seterusnya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra, ya, wa taqwa minal amali ma taradha, dan seterusnya doa safar. Wa dzikir dukhulil masjid, dzikir masuk masjid. Wal khuruj minhu, dzikir keluar masjid. Ya, wa doa juga doa dukhulil khala, ketika masuk al khala, ya, WC. Wal khuruj minhu, keluar dari WC, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluarnya baca ghufranak.
atau wa du'a man ra'a mubtala, ya, doa ketika melihat orang yang kena musibah, ya, dengan membaca apa? Kalau ada orang musibah, kena musibah, mungkin ada kecelakaan, ya, baca doa. Yang melihat itu baca doa, itu membaca alhamdulillahilladzi afani hadza mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ya, baca doa. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain dari zikir-zikir. Wa qad dzakartu katsiran min dzalik, dan saya telah bawakan banyak dalam doa-doa dan zikir tersebut, ini harian, ya. Itu fi Hisnul Muslim, ya. Di dalam kitab beliau, kitab kecil namanya Hisnul Muslim yang sudah banyak terjemahannya, ya. Ala hasbil ahwal, sesuai dengan keadaan-keadaan wal munasabat dan momen-momen, ya. Itu banyak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Zikir makan, zikir mau apa setelah makan, bersin, menjawab bersin, dan seterusnya, zikir melayat orang sakit dan seterusnya, ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan, wal munasabat juga disesuaikan dengan momen-momen, ya, disesuaikan dengan momen-momen. Kemudian juga wal amakin, disesuaikan dengan tempat, wal awqat, waktu-waktu. Jadi Hisnul Muslim itu zikir muqayyad, ya. Jadi kitab beliau namanya Hisnul Muslim, itu zikir muqayyad. Adapun kitab beliau, ya, yang kita sedang baca sekarang ini, itu ad-du'a, tentang doa-doa yang sifatnya mutlak, tidak dibatasi, mutlak. Tapi kalau yang buku beliau Hisnul Muslim, ya, itu khusus waktu-waktu tertentu atau disebutnya muqayyad. Nah, pada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Wala syakka anal muhafadzata 'ala dzalika minal asbab allati tamna'u al-isabah. Maka tidak ragu lagi bahwa menjaga semua hal tadi yang disebutkan oleh mu'alif tadi, poin-poin dari mulai menjaga yang wajib, meninggalkan dosa maksiat, membaca Al-Quran tiap hari, jadikan wirid harian, dan seterusnya, zikir-zikir. Maka tidak ragu lagi bahwasanya menjaga atas hal tersebut minal asbab, termasuk di antara sebab-sebab allati tamna'ul isabah bisihir, yang mencegah terkenanya sihir. Wal ain, demikian pula ain. Apa ain itu? Ain artinya penyakit, ya, penyakit yang atau sakit yang ditimpakan oleh seseorang dengan sebab pandangan matanya, ya, al-ain, atau al-waljan, atau gangguan jin. Jadi tiga ini, ya, mirip gejala-gejalanya. Tiga ini, pertama sihir, yang kedua ain, yang ketiga gangguan jin, ini mirip gejalanya. Kesurupan, ya, bencana, mirip. Sihir, ain, al-jin. Maka tidak akan mampu terkena sihir, ain atau jin biidnillahi ta'ala, atas izin Allah Ta'ala. Wa hiya aidan min a'dhamil ilajat, dan dia juga adalah merupakan ilajat. Ilajat artinya pengobatan, ya, pengobatan yang paling agung, ya, pengobatan yang paling agung, yang paling besar, gitu, ya, ba'dal isabah bihadil afati wa ghairiha, ya, setelah terkena. Jadi selain pencegahan, ya, selain pencegahan, perhatikan, juga dia pengobatan. Membaca ayat-ayat tadi, ya, atau mempraktekkan apa yang menjadi terapi pencegah tadi juga sama. Ini juga sebagai bentuk pengobatan juga demikian. Orang yang kena gangguan sihir, ya, kena gangguan jin misalnya, dianjurkan tadi kewajiban-kewajiban ditunaikan, maksiat ditinggalkan, rutin baca Quran, zikir pagi petang, zikir-zikir muqayyad, zikir yang diikat oleh waktu, tempat, bilangan, itu muqayyad namanya. Masuk WC, keluar WC, ini penting, apalagi di WC tempatnya jin, tempatnya syaitan, ya, baca. Nah, maka kata beliau, wahia aidan min a'dhamil ilajat, ya, ba'dal isabah bihadhil afati wa ghairiha. Dan dia juga merupakan pengobatan yang paling besar setelah terkenanya, ya, terhadap oleh musibah-musibah ini dan yang selainnya, ya, misalnya sihir, ain dan yang lain, ya, gangguan jin dan yang lainnya. Taib. Kemudian ar-rabi',
Yang keempat, aklu sab'i tamarat ala riq sabahan idza amkan. Memakan 7 kurma, mengkonsumsi 7 kurma ya, ala riqi sabahan. Maksudnya di pagi hari sebelum makan apa-apa. Ala riq di sini maknanya yakni ludah kita itu, ya, mulut kita itu belum makan apapun kecuali kurma dulu gitu. Setiap pagi. Idza amkan, kalau memungkinkan. Memungkinkan yakni kalau kurmanya ada, ya. Jadi insyaallah sekarang ini dimudahkan kurma itu, walaupun kita jauh dari negeri penghasil kurma, namun ya kurma banyak kita dapati walhamdulillah. Taib. Liqaulihi alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi SAW, manis tabaha, ya, barang siapa yang berpagi-pagi memakan bisabit tamarat 7 kurma ajwah, ya, lam yadurrahu dzalika al-yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang berpagi-pagi memakan 7 kurma ajwa, maka tidak akan menimpanya di hari tersebut summun, racun, wala sihrun, atau sihir. Sum termasuk di sini virus para jemaah, ya, termasuk virus, sum, racun dan semisal. Maka insyaallah sebagaimana para ulama memberikan saran-saran, ya, untuk sekarang di musim pandemi ini, coba pencegahan kita dengan memakan tiap pagi 7 butir kurma ajwa, ya. Nah, wal akmal an yakun min tamril Madinah, dan yang sempurna tentu kurma dari Madinah. Mimma baina harataini, itu disebutkan mimma baina harataini, yang kurma itu tumbuh di antara dua bebatuan hitam. Maksudnya bebatuan hitam adalah perbatasan kota Madinah. Artinya kurma Madinah. Kama fi riwayat Muslimin, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Wa yara samahatu syekhana al-alama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan telah berpendapat, ya, atau berpendapat siapa? Al-Syekh Al-Alama Abdul Aziz, yani Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, anna jami'at tamril Madinah, bahwasanya semua kurma Madinah tujad fihi, ya, tujad fihi hadhihi sifah. Pokoknya semua kurma Madinah, tidak harus ajwah yang tertentu, ya. Jadi termasuk mencakup dari sabda Nabi tadi. Orang kalau makan 7 butir kurma, ya, pokoknya kurma Madinah, gitu. Jadi tidak harus ajwa tertentu. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, sebagaimana dalam hadis, man akara sab'at tamarat mimma baina labbataiha hina yusbih. Siapa yang makan 7 butir kurma yang tumbuh baina labbataiha, yakni di sekitaran Madinah, ya, hina yusbih, ketika pagi. Berarti menunjukkan boleh kurma apapun, yang penting kurma Madinah. Kama yara rahimallahu anna dzalika yurja liman akala sabat tamarat min ghairi tamri Madinah mutlaqan. Bahkan Syekh bin Baz juga berpendapat bahwa insyaallah mudah-mudahan juga yang penting kurma, kalau tidak didapatkan kurma Madinah, maka kurma selain Madinah pun secara mutlak boleh. Seperti kurma mungkin yang tumbuh dari daerah lain, dari Saudi dulu utamakan, ya, seperti Al-Qasim misalnya, dan yang lain-lainnya. Bahkan termasuk juga kurma-kurma apapun jenisnya secara umum. Nah, itu yang pertama, ya, pengobatan terapi atau terapi sihir, ya, sebelum terjadi. Nah, yang kedua ini nanti setelah terjadinya, dan insyaallah bagaimana terapi sihir ketika sihir sudah menimpa, maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kita beramal ibadah, dan juga semoga segera Allah mengangkat wabah dan bala ini dari tengah-tengah kita sekalian. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.